Emosi. Setelah pengumuman tentang hubungan yang terjadi di antara mereka ketika peresmian resto kemarin, Ipana dan Karenja tidak lagi malu atau menutupi kemesraan di depan publik. Karenja paling sering mengupload foto Ipana yang diambil secara diam-diam tanpa diketahui olehnya. Sementara gadis cantik itu selalu merepost postingan Karenja dengan caption yang begitu manis. Yang jelas ia menegaskan jika Karenja adalah miliknya. Pasangan bucin ini selalu berhasil mencuri perhatian dari warganet. Untuk memberikan reaksi, kebanyakan dari mereka merasa gemas karena nona muda yang terkenal dingin itu cukup bucin kepada pasangannya. Hari ini Ipana tengah mengadakan rapat di salah satu cabang restoran milik Karenja. Sengaja ia lakukan agar bisa bertemu dengan sang kekasih hati, sekaligus merekomendasikan restoran itu agar semakin banyak diminati oleh semua kalangan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan karena nona telah memberikan saya kesempatan, ucap pria parubaya yang baru saja mendapatkan proyek dari Dirgantara Corp untuk ia kerjakan. Sama-sama, jangan buat saya kecewa, ucap Ipana. Baik nona, ucapnya. Permisi, ucap Ipana keluar dari ruangan itu. Silakan nona. Ipana keluar dari ruangan itu dan berjalan menuju ruangan Karenja. Pel, kamu kembalilah ke kantor terlebih dahulu, aku akan pergi bersama calon suamiku, ucap Ipana datar. Baik nona, hubungi saja jika Anda membutuhkan sesuatu, ucap Felicia kembali ke kantor. Ipana melanjutkan langkahnya menuju ruangan Karenja. Ia termagu ketika mendengar suara isak tangis dari dalam ruangan pria calon suaminya. Ia membuka pintu secara perlahan dan terkejut melihat apa yang tengah terjadi di dalam sana. Ia menahan diri dengan sangat agar tidak menghancurkan momen itu. Dengan tangan yang gemeteran menahan emosi, Ipana terus mendengarkan drama siang hari yang begitu memuakkan baginya. Kak, aku mohon, batalkan pernikahan kalian, kamu tak pantas bersamanya. Dia berselingkuh bersama laki-laki lain di luar negeri, percayalah padaku, ucap seorang di dalam sana. Jangan memfitnah calon istriku, kau tahu konsekuensinya jika berani melawanku. Apalagi kau berurusan dengan Ipana, jika ia tahu kalau kau menjelek-jelekkannya, malam ini juga kau akan hilang jejak, bentak Karenja. Kak, aku punya bukti. Bukalah matamu kak, dia tidak sepadan denganmu, dia tidak mencintaimu kak, ucapnya memprovokasi. Tutup mulutmu, kau tidak mengenal siapa Ipana, jika kau tidak juga berhenti mengatakan hal buruk tentangnya. Aku tidak tinggal diam, aku lebih mengetahui siapa Ipana dibandingkan kau, bentak Karenja. Srek, orang itu melemparkan sebuah amplop yang berisi foto Ipana dengan beberapa laki-laki di sana. Karenja cukup terkejut, sebisa mungkin ia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Ini tidak mungkin, pasti editan, aku yakin Ipana bukan wanita yang seperti ini. Batin Karenja menguatkan hatinya. Terlihat di sana, foto Ipana tengah berada dalam pelukan beberapa orang laki-laki. Orang itu tersenyum penuh kemenangan melihat Karenja yang membeku. Kau lihat kak, bahkan Tuan Putri pun sering bermain dengan pria-pria di luar sana, ucapnya semakin memprovokasi. Brak, Karenja membanting foto itu di atas mejanya. Ia tersulut emosi dan juga cemburu. Sekarang aku paham, aku telah salah berbuat baik kepadamu. Ternyata selama ini aku memelihara siluman ular. Apa kau tidak tahu diri? Begitu berani kau memfitnah calon istriku? Bentak Karenja memegang bahu orang itu dengan sangat keras. Saat sakit kah, lepaskan, kau menyakitiku. Ringisnya merasakan kesakitan yang teramat. Nafisa, kau kupecat. Bentak Karenja dan mendorong Nafisa dengan kasar. Dek, kenapa kakak memecatku? Aku hanya menunjukkan bukti jika, ucap Nafisa. Brak, Ipana membanting pintu dengan begitu keras sehingga membuat Karenja dan Nafisa terlonjak kaget. Sayang, panggil Karenja lirih. Ipana berjalan menuju meja calon suaminya dan mengambil foto yang diberikan oleh Nafisa tadi. Matanya melotot ketika foto itu sangat tidak pantas untuk dilihat. Ci, kau serangga kecil ingin bermain denganku? Tanya Ipana dengan suara yang begitu dingin dan terdengar mengintimidasi. Bulu kuduk Karenja dan Nafisa meremang ketika melihat wajah Ipana yang menyeramkan. Apalagi ketika melihat wajah garang Ipana dengan mata yang begitu tajam, serasa menusuk hingga ke jantung. Kau bisa membohongi semua orang tetapi tidak denganku? Bersiaplah malam ini, kau tidak akan pernah bisa melihat matahari lagi, ucap Ipana sarkas sambil memegang kerah baju Nafisa dengan wajah yang berjarak begitu dekat. Wajah Nafisa langsung pucat dengan keringat yang mulai membasahi tubuhnya. Namun, ia berusaha untuk mengumpulkan tenaga agar bisa melawan Ipana. Gadis itu mendapatkan celah dengan menarik rambut Ipana begitu keras dan menamparnya dengan cukup kuat. Plak,
Mati saja kau, aku tidak akan melepaskan Kak Eja begitu saja, aku akan membuat hidupmu tidak, teriak Nafisa. Buk, Ipana menendang kepala Nafisa dengan begitu keras menggunakan sepatu yang memiliki besi pada ujungnya. Gadis itu langsung pingsan dengan kepala yang mengeluarkan darah. Menyebalkan, ucap Ipana mendesak kesal. Nafisa, pekik Karenja dan menghampiri gadis yang sudah tergeletak itu. Jangan kau sentuh dia atau aku akan pergi jauh, teriak Ipana. Karenja seolah kehilangan rasa kemanusiaannya. Ia hanya melihat gadis itu tergeletak di lantai ruangan setelah mendengar ancaman Ipana. Ia cukup miris melihat keadaan Nafisa dengan darah yang terus mengalir hingga beberapa orang masuk ke dalam ruangan itu dan membawanya keluar. Tinggallah Ivana dan Karenja di dalam ruangan itu. Mereka saling terdiam satu sama lain. Karenja merasa shock melihat tindakan calon istrinya yang sudah melukai orang lain. Walaupun itu wajar untuk seorang Ipana, namun ia tidak membenarkan hal itu dilakukan oleh kekasihnya. Apa kamu percaya dengan dia? Kamu terlihat begitu mencemaskan keadaannya, ucap Ipana dingin memecahkan keheningan. Karenja berbalik menatap Ipana. Ia berjalan mendekat dan langsung memeluk gadis cantik calon istrinya ini. Aku percaya jika kamu tidak akan pernah berbuat hal rendah seperti itu. Aku tidak membenarkan kamu melukai orang lain, sayang, ucap Karenja lirih di telinga Ipana. Gadis itu termagu seolah ada yang baru saja keluar dari tubuhnya. Ia membalas pelukan Karenja dan terisak. Kenapa begitu banyak orang yang membenciku? Ucap Ipana menangis. Sayang, jangan menangis. Mereka hanya iri dengan kehebatanmu, ucap Karenja menghapus sejak air mata Ipana yang mengalir begitu saja. Bahkan untuk mendapatkanmu aku harus menjadi orang jahat, ucap Ipana semakin menangis. Jangan berbicara seperti itu, sayang, ucap Karenja menatap manik mata Ipana. Pandangan gadis itu perlahan melunak. Ia menatap Karenja dengan begitu lembut hingga terhanyut dalam dekapan pria tampan itu yang begitu nyaman. Sayang, jangan lagi berbuat seperti itu, aku tidak mengizinkanmu dalam alasan apapun, ucap Karenja memegang sebelah pipi Ipana dan mengusapnya dengan lembut. Entah dorongan dari mana, Karenja semakin mendekatkan wajahnya kepada Ipana. Ia terpaku pada bibir Cherry yang selalu memanggilnya. Cup, dengan berani Karenja mengecup bibir Ipana. Gadis itu terkejut dengan mata yang melotot dan tidak menyangka. Aku menyerahkan ciuman pertamaku padamu, Bi. Tuhan, jagalah cinta kami hingga bersama di surga nanti. Batin Ipana memejamkan matanya. Karenja berusaha untuk bermain di sana dengan lembut dan kaku karena ini juga ciuman pertamanya. Maafkan aku, sayang. Aku lancang mengambil ciuman pertamamu di hari yang tidak tepat. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk menenangkanmu. Batin Karenja. Mereka terhanyut dalam kecupan manis yang begitu kaku namun juga memabukkan. Hingga dirasa pasokan udara mulai menipis. Karenja melepaskan pengutannya dengan lembut. Dengan napas terengah, mata mereka saling bertatapan dengan penuh cinta. Maafkan aku, ucap Karenja. Jangan ulangi lagi sampai kita menikah, Bi, ucap Ipana memeluk Karenja. Ia menyembunyikan wajahnya yang sudah merah padam. Karenja tersenyum dan memeluk Ipana. Ia bisa merasakan jika emosi calon istrinya itu sudah mulai stabil. Bi, panggil Ipana setelah beberapa saat terdiam. Iya sayang, kamu pasti lelah, ucap Karenja menggendong Ipana dan duduk di atas sofa. Apa kamu percaya dengan foto itu? Tanya Ipana lirih. Ia bahkan tidak bisa mengeluarkan taringnya di hadapan Karenja dan hanya bisa menjadi kucing kecil jika bertatapan dengan mata yang indah itu. Aku lebih percaya denganmu. Aku yakin kamu gak akan pernah melakukan hal rendah seperti itu, ucap Karenja tersenyum dan mengecup pipi Ipana. Apa aku boleh mengeksekusinya? Tanya Ipana sambil bersandar di dada bidang Karenja. Jangan kotori tanganmu, sayang, ucap Karenja mengecup tangan Ipana. Dek, ia teringat jika Ipana sempat mendapatkan tamparan dari Nafisa tadi. Ia segera melihat wajah Ipana dan menelisik dengan lekat apakah ada sesuatu yang berbeda di sana atau tidak. Sementara Ipana hanya terdiam melihat ekspresi Karenja yang terlihat begitu cemas. Pipimu bengkak, sayang, apa ini sakit? Tanya Karenja meringis. Gak sakit, Bi, mungkin berbeda jika kamu menolong bahkan menyentuh perempuan itu, ucap Ipana dengan air mata yang menggenang. Maafkan aku, sayang, kita ke rumah sakit sekarang juga, ucap Karenja menggendong Ipana ala Bridal Style menuju rumah sakit.